Hai Las, aku Rizky. Sekarang di sini aku mau review amatir lagi karena udah lama banget aku nggak review film. Dan sekarang aku tepatnya bukan review sih, ini kayak eh, teori, fan teori. Ya aku di sini mau explain atau mau menjelaskan tentang ending dari film ini. Mungkin kalian juga udah nonton dan kalau ngerasa bingung gitu, nah di sini aku mau memberikan sebuah teori tentang endingnya itu. Untuk aku sendiri ceritanya ini menarik gitu ya, bergenre romance science fiction yang mengusung tema perjalanan waktu yang cukup mind blowing, di mana di sini perjalanan waktunya itu bukan secara fisik tetapi tokoh utamanya mengakses data, mengakses ingatan gitu. Nah, jujur awalnya aku rasa film ini nggak jelas gitu. Aku ngerasa bingung aja dengan keseluruhan ceritanya. Aku bingung banget dengan eh, kenapa Naomi SMA dia bisa keluar dari Altel dan membalas Naomi dewasa. Tapi ternyata langsung dijelaskan kalau Naomi dewasa juga adalah data Altel. Dan di sini aku makin bingung. Tapi pada akhirnya di akhir di akhir film kita diperlihatkan dengan Naomi asli, Naomi nyata, Naomi dunia nyata, yang dia bangun dari koma dan di depannya itu ada Ruri dan ternyata mereka ada di bulan, bukan di bumi, bukan di Kyoto, ada di bulan. Untuk sebagian orang pasti ini bingung banget gitu. Kenapa kok di bulan, kok Naominya koma, kok Rurinya yang sehat gitu. Nah, kita masuk pembahasan tapi perlu diingat ini cuma pendapat pribadi, cuma opini, cuma teori. Dengan scene terakhir yang menunjukkan kalau si Naominya bangun dari koma dan berada di bulan, ini menunjukkan kalau di film ini terdapat 3 garis waktu. Eh, yang pertama adalah Naomi nyata. Naomi nyata ini adalah Naomi yang koma, Naomi yang dirawat di bulan. Yang kedua adalah Naomi dewasa. Naomi dewasa ini adalah Naomi yang mati atau Naomi yang kembali ke 10 tahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah Naomi SMA. Nah, jadi ada tiga dunia. Pertama dunia nyata, dunia dewasa, dan dunia SMA. Kita sebut gitu aja ya, biar gampang. Nyata, dewasa, SMA. Nah, di sini kenapa aku bilang kalau yang di bulan itu adalah garis waktu yang nyata. Pertama kita bisa lihat dari style animasinya. Tempat di mana Naomi nyata berada itu menggunakan style animasi dua dimensi, dua dimensi lagi nih, dua dimensi. Sedangkan Naomi dewasa dan Naomi SMA itu sama-sama menggunakan 3D. Di sini menunjukkan kalau dunia Naomi SMA dan dunia Naomi dewasa itu hanyalah altel. Jadi pada dasarnya ini keseluruhan cerita adalah tentang Naomi yang kehilangan Ruri nyata pastinya. Kemudian Naomi nyata masuk ke Altel untuk mempelajari transfer ingatan Ruri SMA ke Ruri nyata. Disinilah dimana fase Naomi nyata menjadi Naomi dewasa. Jadi Naomi nyata masuk ke Altel menjadi Naomi dewasa. Jadi timeline kedua. Setelah Naomi dewasa berhasil mengambil ingatan Ruri SMA atau Ruri di timeline ketiga dan dia memasukkan ingatan itu ke otaknya Ruri timeline kedua atau Ruri dewasa. Sebenarnya di sini Ruri di dunia nyata itu udah berhasil sadar gitu, dia udah bangun dari komanya, tapi si Naomi dewasa belum sadar kalau dia adalah data. Jadi ketika Ruri nyata bangun, Naomi masih keadaan koma gitu, dia masih berada di Altel. Kalau kita perhatikan avatar gagak yang bicara ke Naomi SMA, dia baru bicara setelah Naomi dewasanya itu berhasil mendapatkan ingatan Ruri. Ini adalah bukti kalau Ruri di dunia nyata itu selamat dan ia mengirimkan dirinya sebagai gegak. Dia me- mengirimkan avatarnya untuk membantu Naomi SMA. Jadi intinya adalah Naomi nyata berhasil menyelamatkan Ruri nyata, kemudian Ruri nyata menyelamatkan Naomi nyata. Jadi saling menyelamatkan gitu. Gimana ya? Udah bingung penjelasannya. Kalian ngerti gak sih penjelasan aku? Aku bingung. Naomi nyata berhasil menyelamatkan Ruri, tetapi akhirnya Naomi nyata koma.
Nah, di sini Rory nyata gantian menyelamatkan Naomi dengan mengirimkan gagak. Terus tentang di bulan itu apa gitu? Kenapa di bulan? Jadi kehidupan mereka di bulan itu cuma menunjukkan kalau si Rory ini setelah dia sadar dan melihat Naomi koma, dia itu butuh waktu yang lama sampai akhirnya dia bisa mengembalikan Naomi yang koma menjadi sadar. Entahlah berapa tahun Rory, kalau dilihat sih masih segar aja gitu, masih cantik aja, mungkin cuma berapa 5 tahun, 4 tahun, dan tamat. Nah, itu dia penjelasan Hello World menurut aku tentang akhirnya. Nah, jadi gimana? Apakah kalian jadi tercerahkan atau kalian malah tambah bingung? Aku nggak tahu. Yang jelas itu intinya dari aku, dari teori aku. Kalau kalian punya teori sendiri, tulis di komen gimana menurut kalian, atau eh, ya apalah, terserah ya. Semoga kalian suka, semoga kalian tercerahkan. Bye.